menit ya. Oh, ada Igo sama Ilham. Igo sama Ilham udah selesai mencatat. Kita doa dulu ya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni hikmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa ketemu lagi ya sama kalian. Kemarin sudah belajar sama Pak Risman ya. Gimana, asik ya? Hewan-hewan laut susah ya kalau hewan laut ya. Kalian belum jarang ketemu ya kalau hewan-hewan kalian. Ini kasih waktu 5 menit ya kalian kalau mau nyatat ya. Ya, kalau Igo sama Ilham udah mencatatnya. Oh, nggak ikut. Tunggu sebentar ya. Ini anak-anak mau mencatat yang pelajaran apa? PKN ini siapa ini? Nggak tahu juga. Ibu kasih waktu 5 menit ya, silakan. Yang piketnya siapa nanti? Yang piket siapa hari ini? Nah, nanti yang piket setelah 5 menit dihapus ya. Bukan setelah 5 menit, tadi Ibu udah 5 menit. 3 menit. 2 menit lagi deh, 2 menit lagi tolong hapusin ya. Sama Pak Risman minggu lalu belajar tentang apa? Animalia apa aja? Sebutkan. Ada apa aja yang dipelajari? Apa? Vertebrata dan invertebrata dan vertebrata. Ya, terus invertebratanya apa aja? Yang sudah dipelajari sama Pak Risman. Orikara, Cnidaria, Echinodermata, Moleka. Yang paling menarik yang mana tuh? Yang kalian sudah pelajari? Nggak ada. Nidarian nggak menarik. Nidarian tuh yang yang punya sengat itu ya. Nah, kalau yang Portugis man itu nama itu apa? Termasuk Nidarian apa Ctenophora? Belajar itu enggak? Sudah, silakan. Ya, yang mana kan? Yang bikin? Ya, silakan dihapus. Sambil yang sudah selesai dibuka catatan biologinya. Yang sudah selesai dibuka catatan biologinya. Semester ini kita insya Allah belajar tentang animalia dan satu lagi apa? Plantae. Nah sekarang masih animalia. Animalia itu ada insya Allah ada 3 guru ya. Pak Risman, Ibu, satu lagi Pak Efri ya. Kalau Pak Risman itu ahli biologi kelautan ya. Kalau Pak Efri, tahu Pak Efri kan? Pak Efri yang suka bantu Pak Agung di IT. Kalau Pak Efri itu ahli sarjana peternakan, jadi ahli di vertebrata ya, vertebrata animalia. Nyampe nggak? Nggak nyampe. Dari topik-topik yang sudah disampaikan sebelumnya, apakah ada yang masih mau ditanyakan? Sudah paham bedanya vertebrata dan invertebrata? Paham. Siapa yang belum paham? Siapa yang belum paham invertebrata itu apa? Hewan apa? Tidak memiliki tulang belakang. Kalau vertebrata? Ya. Kemudian ciri kingdom animalia. Coba pertama. Eukariot, terus apa lagi? Multiseluler artinya apa? Multiseluler bersel banyak. Bersel banyak. Kemudian apa lagi? Motil bergerak. Motil atau bergerak. Terus apa lagi? Heterotrof. Heterotrof artinya dia
makan Tidak bisa membuat makanannya sendiri ya. Satu lagi apa? Satu lagi Kino Animalia, dia makanannya kalau Animalia di gimana ya? Ya, makanannya dimakan, dimasukin, dicerna di dalam perut ya. Kalau jamur, dia mengeluarkan enzim pencernaan ke dalam makanan yang akan dia makan ya. Kalau jamur, misalnya ada roti nih, jamur akan mengeluarkan enzim untuk memecah si roti itu menjadi bahan-bahan yang lebih sederhana, kemudian diserap sama jamur. Tapi kalau hewan, itu rotinya kita gitu ya, rotinya dimasukin ke perut, di perut ada enzim-enzim pencernaan. Nah itu beda utamanya antara jamur dan hewan. Sudah belajar kan jamur? enggak Masih ingat? masih Nah, hewan itu lebih mirip, lebih dekat ke jamur ya, ke fungi dibanding ke tumbuhan. Hewan itu lebih mirip fungi dibanding tumbuhan ya, karena itu mempunyai apa namanya kedekatan apa struktur ini ya. Dari yang paling mirip jamur apa di atas ini ada protista mirip jamur ya. Kalau tumbuhan kan punya apa dia? Kloroplas ya. Kalau hewan dan jamur sama-sama tidak punya kloroplas ya. Oke, kita mulai hari ini. Apakah kalian sudah tahu Ibu akan mengajar apa? Animalia. Animalia apa? Ada siapa yang baca berita KBN? Ibu hari ini harusnya mengajarkan 4 film Animalia. Tapi kalau nggak sempat mungkin Ibu minta tambahan 1 pertemuan lagi ya. Yes. Animalianya, Kingdom Animalia. Ibu akan bahas insya Allah pertama tentang cacing pipih atau pelati. Cacing pipih ya. Pelati. Cacing pipih, tahu pipih artinya? Gepeng. Gepeng ya. Seperti lembaran, seperti pita ya. Kemudian yang kedua adalah cacing Ibu gak bisa nyebutin pakai cacing, langsung istilahnya aja ya. Nema. Ya. Cacing ini, cacing gilik. Ini kalian baru dengar ya istilah gilik. Gilik tuh bulat gitu ya. Kalau ini cacingnya pipih ya, kayak pita gitu. Kalau ini gilik, nantilah Ibu jelaskan ya. Ibu ini dulu. Turunkan dulu. Terus satu lagi ada cacing apa namanya Annelida. Nah, Annelida. Nanti Ibu jelaskan. Satu lagi ya, cuma mungkin bisa hari ini atau bisa nanti minggu depan ya, insya Allah. Arthropoda. Arthropoda. Hari ini Ibu usahakan bisa selesai ini ya, 3 ya. Kalau bisa 4, lebih bagus lagi. Cuma mudah-mudahan kalian nggak terlalu berat kebanyakan. Ditulis dulu ya, nanti sambil Ibu jelaskan satu-satu. Cacing pipih, cacing gilik ya, atau pelati helminthes, Nemalo helminthes, Annelida, Arthropoda. Ada apa? Apa? Kenapa ada Arthropoda? Silakan ditulis dulu. Ibu, ini topik-topik yang kalau Ibu jelaskan ini ya. Igo sama Ilham bisa baca nggak? Igo sama Ilham.
Tulisannya kebaca? Iya. Baca. Dulu ya, itu Ilham. Ya, tadi tulis. Yang nggak hadir hari ini siapa? Tadi kenapa? Belum ada kabar. Kemarin kan ada ya, Sarif ya? Tes. Ininya nggak ke ini ya. Maaf ya, tulisan ibu nggak kebaca. Pelatih Helmin tes. Ini kan kalian lihat ada Helmin. Gitu ya. Helmin itu artinya cacing ya. Helmin itu cacing. Siapa yang belum nulisnya? Belum semua. Aku nggak ada buku. Bukunya ya. Di ibu bukan ya bukunya ya? Iya. Kamu juga ya? Siapa yang mau ngambilin ke atas ya? Nanti ibu ambilin. Ibu lupa punya Maria juga. Itu pakai buku apa itu? Oh, oh iya. Kayak kalau nggak salah cuma ada 3 ibu. Cuma ada 3 yang di ibu. Semeja. Semeja. Rasa. Sementara begini. Kamu pakai ini juga. Ayo masuk. Saya belum masuk. Lanjut ya. Baik kawan. Kalau catatan kalau bisa dikasih tanggal ya. Catatan dikasih tanggal. Sudah selesai ya. Ibu langsung ke sini ya nomor 1. Cacing pipi. Ini cacing pipi atau Helminthes. Pelatih Helminthes. Pelatih itu ya. Pelatih itu artinya ya pipi. Helmin. Nah ini, tolong jangan ngobrol ya. Pelatih itu pipi, Helmin itu artinya cacing. Jadi pelatih Helminthes adalah cacing yang pipi ya. Cacing yang pipi. Nah, sekarang kita lihat ciri umumnya ya. Ciri umum dari pelatih Helminthes. Yang pertama, ciri utamanya ini
Jadi tubuhnya berbentuk pipih. Tubuhnya pipih, tidak memiliki rongga tubuh. Atau istilahnya aselomata. Ya, jadi hewan itu ada yang berongga dan ada yang tidak berongga. Kalian tahu ubur-ubur itu itu kan coelenterata ya, itu artinya hewan yang berongga ya. Kalau ubur-ubur itu hewan yang berongga. Nah, ini kalau cacing ini tidak memiliki rongga ya. Kemudian simetri tubuhnya bilateral. Ada yang tahu simetri? Jadi bentuk tubuhnya itu kalau diiris ya, diiris menjadi dua akan sama tuh kanan kiri ya. Kanan kirinya sama. Simetri tubuh. Coba Ibu lihatin dulu gambarnya tentang simetri tubuh. Silakan sambil dicatat. Ibu mau cari dulu. Ini AC-nya sengaja dikecilin ya. Pelatih helm test ya. Ntar Ibu harus share screen ya. Share screen. Share screen Ibu kelihatan, Igo, Ilham? Kelihatan. Kelihatan, alhamdulillah. Nah ini simetri tubuh. Jadi kalau cacing itu cacing pipih itu simetri tubuhnya bilateral. Jadi kalau tubuhnya dipotong jadi dua, kalian tuh termasuk simetri bilateral. Kalau dibelah jadi dua, kanan kiri sama ya. Tapi kalau kalian kemarin sudah pelajari apa? Ubur-ubur, dia simetrinya bilateral ya. Dia bisa dipotong ke berbagai sisi, akan menghasilkan bagian yang sama. Terus, apalagi Echinodermata itu apa? Bintang laut termasuknya apa? Ini ya, sama. Ya. Kalau kecuali yang ini, Porifera, yang sekarang itu, dia tidak punya simetri tubuh ya. Tidak punya simetri tubuh. Tapi kalau cacing ini simetrinya bilateral. Cacing pipih ya. Kemudian dia itu apa? Belum memiliki sistem pencernaan ya. Dia belum memiliki sistem pencernaan, kemudian peredaran darah juga dia belum ada ya, peredaran darah. Dan dia tidak memiliki, kalau nggak kelihatan berdiri aja ya. Coba Ibu giniin kali ya. Dan dia tidak memiliki anus ya. Tahu anus kan?
Jadi kalau si pelatih hermitas itu kalau dia makan pakai mulut, tapi pas mau buang air besar lewat mulut juga. Nah ini. Kemudian habitatnya ya. Habitat, ada yang tahu habitat? Tempat tinggalnya. Umumnya adalah di perairan. Ada yang di apa? Habitatnya ada juga yang hidup sebagai parasit. Ada yang tahu parasit? Dia numpang hidup di makhluk hidup yang lain ya. Habitatnya perairan, bebas ya, bebas, dan sebagai parasit. Ya, jadi habitatnya dia ada yang bebas dan ada yang sebagai parasit. Yang bebas itu nanti kita lihat siapa aja. Kalau parasit artinya dia itu menumpang pada makhluk hidup yang lain. Jadi bisa begitu. Sudah selesai catatnya? Sudah? Sebagai parasit ya udah. Boleh Ibu hapus semuanya? Belum, siapa yang belum? Nggak kelihatan ya? Sudah? Belum? Oh, bisa dulu. Belum? Udah. Nah ini si cacing pipih ini, cacing pipih atau pelatih hermitas ini kita bagi menjadi 3. Tiga bagian. Pertama adalah Turbellaria. Kemudian Trematoda dan Cestoda. Turbellaria ini adalah cacing berambut getar. Kalian tahu Ciliata? Masih ingat Ciliata? Nah ini mirip gitu ya. Tapi ini multiseluler. Kalau Ciliata itu hanya satu sel ya. Cacing kemudian Trematoda itu cacing hisap. Jadi dia punya alat untuk menghisap karena dia bersifat sebagai parasit ya. Dia harus punya alat hisap. Oh ini kemungkinan kalian udah pada tahu nih, Cestoda. Ada yang tahu? Cacing pita ya. Cacing pita semuanya udah tahu cacing pita ini termasuk Cestoda. Turbellaria itu cacing berambut getar. Contohnya ya. Planaria. Nah ini, contohnya adalah Planaria spesies ya, Planaria. Dia hidupnya di air ya, dia bebas ya, bukan merupakan parasit ya.
tapi dia adalah pemakan termasuk karnivora. Si planaria ini merupakan hewan ya cacing yang menjadi fungsinya sebagai indikator. Kalau kalian camping kayak kemarin Pasir Angling itu ya kalian itu? Oh belum ya. Kalau misalnya kalian camping lah kemanapun kalian lihat ada sungai, terus kalian lihat di airnya ada hewan kecil-kecil ya kayak panjang gitu. Nah itu berarti si airnya itu bersih ya, bisa diminum. Berarti ini tuh indikator bahwa si air itu tidak tercemar ya. Cacingnya jangan. Cacingnya jangan, tetap harus diminum. Artinya dia tidak tercemar logam berat ya, karena kenapa sih namanya air limbah pabrik gitu kan. Sangat sensitif si hewan ini. Kalau ada limbah pabrik itu dia mati ya. Nah, contoh lain adalah Bipalium. Ini nama lainnya adalah cacing kepala martil. Cacing kepala martil, tahu martil? Nah, si ini Bipalium ini termasuk Turbellaria. Nah, ini tubuhnya ada bulu-bulu halus ya di tubuhnya kayak ciliata di protista. Nah, itu ciri khasnya memiliki rambut halus. Si Bipalium ini adalah musuh petani. Tahu nggak kenapa? Karena dia kerjaannya makanin cacing tanah. Kalian tahu cacing tanah? Nah, ini dimakan ini sama si Bipalium ini. Kita lihat ya gambarnya. Kanibal, betul kanibal. Selain kanibal, si Bipalium itu kulitnya mensekresikan racun yang sangat keras racunnya, berbahaya. Waktu kakak-kakak kalian camping di sana di rumahnya siapa? Ruby, dekat rumah Ruby, ada nih di bumi perkemahannya cacing Bipalium ini. Kita lihat di sini. Nah, yang ini planaria nih. Ini planaria namanya. Ini planaria. Ini Turbellaria air tawar yang tadi Ibu bilang kalau kalian lihat di air sungai apa kolam ada ini berarti dia indikasi bahwa sungainya tidak tercemar ya atau kolamnya. Hanya ukurannya kecil ya, mungkin hanya setengah senti ya. Kelihatannya mungkin ada hitam-hitam tapi garis-garis ya. Mungkin segede gimana ya? Segede kuku gini kali ya. Nah, ini si planaria ini kalau kalian nggak sengaja potong ya jadi dua, si ekornya sama kepalanya nanti tumbuh jadi planaria yang baru. Bahkan kalau dipotong jadi 10-10-nya jadi planaria baru. Ya. Magic itu memiliki daya regenerasi sangat tinggi ya. Nah, ini Ibu tadi udah menjelaskan cirinya si cacing itu ya, cacing pipih itu dia tidak punya tidak punya anus, hanya punya mulut. Nah, ini kalau dia makan, sebentar, ini kok nggak bisa, harus gini. Kalau dia mau makan dari mulut, tapi kalau mau BAB dari mulutnya juga, nih, ini. Nah, ini dari sini. Mulutnya ada di tengah ya, di bawah belakang. Kalau mau BAB lewat sini juga ya. Dia tidak punya sistem pencernaan, terus tidak punya sistem pembuluh darah gitu ya. Semuanya dilakukan karena dia sangat tipis ya, dia tidak perlu sistem tubuh yang kompleks ya. Semuanya berdasarkan kontak oksigen dari kulitnya, segala macam dari permukaan kulit ya. Kecuali ini buat makan, sama mau buang air besarnya dari sini, dari mulutnya ya. Nah, ini sistem apa namanya? Mana tadi? Oh, kenapa nggak bisa? Oh ya udah tahu. Lupa Ibu ya. Ini ditutup sama Ibu. Gimana bukanya? Titik 3, ada titik 3 di ini. Nah.
Oh iya, makasih. Nah, dia bernafas langsung dari kulitnya ya. Pernafasan, kemudian membuat menghisap oksigen dan mengeluarkan CO2 ya. Nah, ini dia mempunyai ini sebenarnya bukan ini ya. Bukan dia disebutnya bintik mata ya. Nah, dia itu akan cenderung ngumpet dari cahaya, dia takut cahaya ya. Dia biasanya hidupnya tinggalnya di bawah-bawah batu ya. Nah, ini tadi bentuknya. Nah, ini kita lihat nih. If you get the planaria echo, they gather around and be like this. But the mouth of the planaria is not located at its head. Then, where's the planaria's mouth? Science. Today, we're going to talk about planaria. Planaria is a flatworm. It is characterized by having a flat body. The size of the body is usually about 1 inch. They use the cilia of the ventral surface to move, or they move by contracting and relaxing their body muscles. Also, they swim in the water like this. And if you look at the head, you can find 2 eye spots. Planaria senses light with this eye spots and moves in the direction and avoids it. If you experiment them with a simple shape. Nah, bentuknya kayak gini ya, kalau kalian lihat di air ya, sekecil itu. If you move the shape, you get the same result. Because of their light-hating nature, they can be found mostly under stones and clean streams. Planaria has just sensory lobes around its head. It detects chemicals through them and finds food. Planaria feeds on small insects and dead animals. Jadi mulutnya bukan di atas ya, di bagian tengah ya. If you give yolk, they gather like this and eat deliciously. But isn't it a little unique to see them eating food? That's because planaria's mouth is located in the middle of the body, not on the head. This part is the pharynx of the planaria, so the food enters through the belly side of the mouth, passes through the pharynx, and spreads all over the body. There's no anus, so excrement is also discharged through the mouth. Planaria has a digestive system, but the circulatory and the respiratory systems are not well developed. This is a characteristic related to the flattened body of flatworms. Most animal cells cannot come into contact with the external environment directly. So they need a circulatory and a respiratory system to transport oxygen directly with the external environment. They don't need circulatory and respiratory systems to be developed. Isn't it amazing? But the most amazing thing about planaria is its incredible ability to regenerate. Now, I'm going to show you how planaria regenerates. First, move the planaria to the slide glass and remove the water. Nah, ini kita lihat coba planaria Then cut the dipotong-potong. planaria into 3 pieces. And put the cut planaria back in the water and wait. Among the cuts, you can see that the head's movement is the most active. I observed the change every day. From day 2, the cut piece's movement began to increase. On the 2nd or 4th day, I could see the transparent part of the cut area gradually widen. On the 5th day, eye spot began to generate to form a shape of head, and the head began to grow. In the middle part, both head and a tail form. Bisa bikin badan sendiri. Oh, itu suaranya di mute. Suaranya nggak ada. Oh, suaranya gak ada. Suaranya di mute, Bu. Bu, suara di mute. Bu, suara ibunya di mute. Isn't it amazing? From day 7, 3 planarias were swimming freely. Ya, Bu. Suara ibunya. Nah, di stop. Dari tadi Ibu di mute. Iya. Hah? Iya, di mute.
Ya, Maaf ya. Kenapa ini hilang? Spasi. Nggak mau tuh. Ini kayaknya ada masalah. According to research, even if the plan area is cut into 1/279, it was regenerated as complete individuals in just 2 weeks. That's because 30% of the planary's body cells are made up of adult stem cells, called neoblast. Planaria can regenerate itself by forming a transparent layer of cells made up of neoblast in the damaged area. Because neoblast cells can differentiation into any cell, so wherever the wound is, it can Nah, be udah ya. regenerated. Pokoknya kalian paham. Ini salah satu contoh dari cacing berambut getar atau turbellaria. Contoh lainnya nih. Contoh lainnya ini ada turbellaria laut. Ya. Ini contohnya ini. Persian carpet flatworm. Ya. Kayak karpet aja. Kayak karpet dari Persia. Namanya Pseudobicerus bedworm. Ya, Persian carpet flatworm. Ini tinggalnya di daerah laut ya. Kalau yang tadi yang bisa dipotong-potong itu di air tawar. Kalian tahu apa namanya? Bintang laut? Itu sama kan, bisa dipotong nanti dia hidup lagi kan. Tapi kalau bintang laut hanya yang utamanya aja yang bisa jadi makhluk hidup utuh ya. Nah, contoh lain, ini yang ibu sebut tadi bipalium nih. Nah, ini bipalium. Ini kerjaannya makanin cacing tanah nih, musuhnya petani, atau cacing kepala mati, lihat kepalanya kayak gitu ya. Pernah lihat? Nah, ini bipalium. Jadi dia tubuhnya ini menghasilkan racun. Jadi kalau kalian lihat cacing begini ya, jangan langsung pegang ya. Si ini banyak racunnya ya. Dia tuh ketika makan cacing tuh dia kasih racun biar mati, baru dia telan. Dia telan tuh. Nah, ini bipalium. Ibu pengen setel ini tapi nanti ya takut nggak sempet. Kita soalnya panjang. Nanti kalau sempat kita itu. Selanjutnya, ini sudah dicatat ini. Ini musuh petani ya. Ini tuh bisa masuk ke Indonesia lewat misalnya kita tuh mengimpor misalnya tanaman apa yang membawa tanah gitu ya dari luar negeri gitu. Nah ternyata tanahnya itu membawa cacing ini gitu ya. Jadi bisa menyebar ke seluruh dunia lewat apa sih namanya tanah. Kemudian trematoda. Trematoda tadi yang bilang adalah cacing hisap ya. Hisap. Contohnya. Trematoda contohnya adalah Fasciola hepatica. Ini ya, Fasciola gigantica. Fasciola gigantica ini cacing hati ya. Dia hidup di di hewan-hewan ternak, bahkan di manusia juga. Dia mempunyai ini namanya mempunyai perantara dari siput ya. Kemudian ada yang namanya ini adalah cacing hati ya. Ini adalah cacing darah. Cacing darah. Dia kerjanya menghisap darah di tubuh kalian, di tubuh hewan ya, hewan ternak ya. Ini cacing hati, hidupnya di hati ya, di hati hewan ternak, misalnya sapi atau kambing, di manusia juga ya. Kadang di saluran pedu ya.
Yang kedua apa Bu? Ya, Yang kedua itu contoh. gimana? Yang kedua itu apa, Bu? Yang kedua, cacing darah sinostoma. Oh, ini A-nya kurang ya. Cacing darah sinostoma SP ya, SP atau cacing darah. Terus yang ketiga adalah Clonorchis sinensis. Nanti Ibu kasih lihat ke contohnya ya. Nah ini cacing hati ya. Oh, ini nggak kelihatan ya. Cacing hati. Ini cacing hati, ini cacing darah. Cystosoma. Cystosoma ya, cystosoma ini udah betul. Nah ini kalau kalian perhatikan, kalau kalian jadi panitia kurban, dilihat di bagian hatinya, kalau kalian buka ada begini ya putih-putih, kemungkinan ini adalah cacing hati ya. Cacing hati biasanya ditemukan di sapi atau kambing tuh. Kalian suka kalau jadi panitia kurban ikut motong-motong ya, suka. Coba perhatikan sambil belajar, ada nggak ini cacing hatinya yang begini? Coba ukurannya tuh dari mulai 3 sampai 4,5 cm ya. Gede banget. Ya, itu yang gigantika itu. Ada yang biasa, ada yang gigantika. Nah ini, segede gini tuh. Ya, cacing hati. Dia termasuk pelatih Helminthes ya. Nah, daur hidupnya si cacing hati itu, kalau misalnya hewan ternak atau manusia buang air besar gitu ya, nanti si kotorannya itu ada kehalangan ya. Nah, kalau misalnya kambing atau sapi atau manusia buang air besar sembarangan, nanti menghasil di dalam kotorannya ada kotoran kayak ada telur ya, telur cacing itu kemudian dia akan menetas masuk ke tubuh siput ya. Masuk ke tubuh siput, nanti dia berenang di air, dia menempel di rumput-rumput ya. Kalau pagi-pagi dia menempel di rumput-rumput, nah sapi, kambing kan makannya rumput ya. Atau kalau kalian makan sayur-sayuran yang nggak dicuci bersih, ada telur cacing ini tertelan masuk ke dalam perut ya. Dari perut nanti masuk ke liver, hati ya. Ke hati kalian nih, yang mana? Ke dalam hati. Nah, di hati ini tumbuh berkembang biak di sini dia. Terus masuk ke saluran paru juga ya. Menyebabkan nanti penyakit namanya nama penyakitnya fasciolosis ya. Kecacingan, penyakitnya kecacingan. Kalau sapi atau kambing ada cacing hatinya, dia nggak akan gemuk-gemuk ya, kurus saja ya. Kalau di sana di rumah Ruby banyak nggak tuh sapi? Coba lihatin kalau ada sapi yang kurus aja ya, apakah dia kecacingan atau enggak ya? Ada yang mau ditanyain dulu sampai sini? Nah ini telurnya, kalau kalian lihat di bawah mikroskop, Ibu pernah lihat, kalian pernah berenang di situ ya kemarin ya? Ibu pernah amati tuh si airnya di bawah mikroskop, Ibu nemu cacing-cacing begini telurnya. Nah kalau ini yang ketiga ini Clonorchis ini sama yang mempunyai ini lewat siput ya. Tapi dari siput dia masuk ke tubuh ikan ya. Kalau yang suka makan ikan nggak dimasak benar-benar matang itu si cacingnya bisa kemakan oleh kita ya. Tapi kalau kita masaknya benar-benar matang, si cacingnya mati, insya Allah aman dimakan ya. Jadi jangan makan ikan atau daging atau hati, misalnya dibikin sate tapi nggak matang ya.
harus sampai matang. Kalau enggak telurnya atau cacingnya ketelan nanti berkembang biak di perut kalian ya. Atau kalian main gitu, main di kolam tapi nggak jaga kebersihan, atau habis main di halaman yang banyak telur cacingnya terus langsung makan nggak cuci tangan yang bersih ya, telur cacingnya bisa masuk ya. Harus menjaga kebersihan tubuh ya. Nah ini masih sama ya. Nah ini yang hidup di airnya itu tadi kan, setelah menetas dia hidup di air, nanti dia berusaha mencari siput dari sini ya. Tuh dia bergerak mencari siput. Nah ini siputnya. Ini adalah siput yang menjadi media penyebaran cacing ya. Inangnya, disebut inang perantara. Kalian suka lihat ini kan? Enggak. Beneran, kalau pernah lihat. Kalau di kolam-kolam banyak ini ya. Jadi di tubuhnya itu banyak sekali ini larva cacingnya. Udah terakhir ini kita lanjutkan. Ini telurnya, telur dari cacing hati. Kita lanjutkan, udah ditulis semua ya. Cacing pita contoh ini terkenal nih. Lainnya nah ini contohnya ini Taenia saginata. Ini cacing pita yang hidup pada tubuh babi ya. Sebentar. Oh ini tuh pada sapi dan manusia ya. Ini yang pada babi nih, Taenia solium. Ini pada babi ya. Bisa babi dan manusia sebenarnya. Nah ini contoh cacing pita ya. Coba kita lihat struktur tubuh cacing pita nih. Nah ini di dalam perut cacing pita seperti ini. Dia mempunyai yang namanya bagian kepala. Nah, ini kepalanya ada alat hisap. Ada 4 alat hisap. Ini alat untuk menempelkan diri ke usus manusia, usus sapi, atau usus babi ya. Dia kait, ini namanya kait yang begini nih, mengkaitkan diri di usus. Nanti semua nutrisi yang kalian makan diserap nih oleh seluruh permukaan tubuh si cacing pita ini ya. Banyak diserap sehingga kalian menjadi kekurangan nutrisi ya. Nah, menyebabkan penyakit cacing ya, cacing pita. Kemudian si tubuhnya kalian lihat bersegmen-segmen ya. Di cacing pita itu tubuhnya bersegmen-segmen. Cacing pita nih ya. Ini tadi ada kepalanya, ada kait-kaitnya ya. Memiliki kait, kemudian ada alat penghisap. Kemudian tubuhnya ya. Tubuhnya itu bersegmen-segmen seperti ini. Nah, tubuhnya bersegmen. Ini segmen tubuhnya itu panjang bisa sampai 20 meter. Bisa sampai 20 meter. Nah, itu bisa copot tuh. Nanti segmen yang paling bawah bisa copot, lepas. Nanti bisa keluar lewat feses. Feses itu apa? Ketika buang air besar. Nah, ketika fesesnya nggak dibuang sembarangan, misalnya kalau babi, sapi kan BAB-nya di mana aja. Nah, itu bisa menyebar kemana-mana ya. Nanti masuk lagi ke ininya. Nah, ini gambarnya nih. Tuh. Ada segmen-segmennya, ini namanya proglotid ya. Panjang.
Ini proklotit. Nah, ini bisa copot ya menjadi individu baru ya. Nah ini, salah. Nah ini kalian lihat bisa lepas ya, bisa lepas menjadi individu baru ya. Nah ini si cacing ini dia akan bertelur ya, telurnya tuh akan masuk ke dalam jaringan-jaringan tubuh si inangnya ya. Makanya kalau masak daging apa namanya? Kalau di daging babi itu banyak sekali telur cacing ini, cacing pita ya. Makanya udah kalian paham kenapa sama Allah dilarang ya. Babi itu masalahnya dia suka makan kotoran kan. Kalau sapi masih suka makan rumput gitu ya. Kambing makan rumput, gak mau makan kotoran kan. Kalau babi mah kotoran sendiri juga dia makan. Bahkan pipisnya dia minum juga. Nah ada juga cacing ini, cacing pita yang hidup di tubuh ikan ya. Makanya sama kayak tadi. Jadi kalau kalian makan ikan harus dimasak dengan benar ya, jangan sampai setengah matang ya. Kalau misalnya ikan apa yang suka dimakan mentah, sushi atau